Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nawara Safa dengan NIM 212300024. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu orang yang cita-citanya ingin saya gapai. Pertama-tama perkenalkan diri dulu boleh Mbak? Halo, saya Noviko Indira. Saya worker woman tapi jadi ibu rumah tangga juga. Mbak umurnya berapa sih? Aku sekarang 29 tahun. 29 tahun. Mbak sekarang lagi kerja di perusahaan apa dan jabatannya apa sih? Aku di Hino, bagian financing. Aku baik megang jadi supervisor. Oke. Uh, sebelum di perusahaan ini apakah Mbak punya pengalaman di perusahaan sebelumnya dan berapa tahun juga di sebelumnya? Aku lulus kuliah itu 2014 ya di Trisakti, bulan April. Terus aku apply sekitar 4 bulan baru keterima di Agung Sedayu. Di Agung Sedayu itu sekitar 5 tahun. Karena jaraknya jauh dari rumah kan, kayak bisa 1,5 jam, akhirnya setelah melahirkan aku coba apply dan sekarang hingga saat ini di Hino Finance daerah Cawang, jadi kayak lumayan dekat aja Oh, gitu. jadi lebih dekat ya rumahnya Mbak ya. Betul. Terus langkah apa aja sih yang Mbak lakuin untuk bisa ke titik ini punya jabatan di supervisor di perusahaan Hino ini? Ya sebelumnya kan karena fresh graduate nggak mungkin lah langsung bisa ke supervisor. Jadi pertama-tama di Agung Sedayu itu jadi staff juga karena kan masih belum punya pengalaman atau apa. Jadi kayak nambah skill, kayak apa, kayak masih belajar karena tuh yang kita pelajarin di kampus tuh kayak beda gitu prakteknya. Kan kayak di kampus tuh teori apa, kayak ada prakteknya, tapi kayak pas terjun langsung ke dunia kerja tuh beda gitu loh, maksudnya kayak nggak sama, jadi kayak sama aja belajar ulang kan. Awal staff kayak masih apa sih, kayak masih pelan-pelan nih, kayak kerjaan ini tuh sebenarnya harus fokusnya di mana sih. Kayak aku pertama ngeplay tuh bagian finance kan, keuangan juga, ada pajaknya juga. Nanti accounting tuh kalau di Agung Sedayu sendiri, tapi di perusahaan-perusahaan lain tuh accounting sebenarnya tech sama finance tuh dia gabung satu kepala, tapi karena khusus di Agung Sedayu itu dia beda-beda orang kan. Setelah itu aku 2 tahun aku dapat promote jadi staff senior di apa, di Sedayu. Itu aku tahun kelima resign masih staff senior, tapi karena aku pengen challenge nih, kayak wah, kayaknya aku bisa deh di atasnya staff gitu kan. Aku coba apply lah ke finance di Hino kan, di Hino Truck. Walaupun sebenarnya Hino itu kan apa, perdagangan itu ya, kayak karoseri truk. Jadi tuh Hino ini dari perusahaan Jepang, dia tuh perusahaan yang memproduksi kepala mobil. Jadi kepala mobil itu tuh kayak bisa nanti jadi busway kan ada Hino kan, terus ada bisa jadi truk gitu. Sebenarnya jomplang banget memang Sedayu itu tuh fokusnya kayak perumahan kayak apa gitu kan. Nah challenge juga, jadi kayak berubah lagi nih, kayak di kerjanya walaupun sama-sama jadi finance beda gitu kan. Akhirnya bisa jadi aku coba apply, dipanggil sama ada bos aku sekarang namanya Bu Clarissa. Dia nanya, uh, kenapa, maksudnya kayak kok kenapa berani nih dari sebelumnya di perusahaan apa, properti, jadi ke kendaraan gitu. Ya karena saya juga pengen punya mencoba challenge dan pengen punya pengalaman baru gitu. Lama-lama oh oke deh kita coba nih, bisa nggak, masa kayak jadi di situ tuh langsung probation dulu kayak 6 bulan, oke langsung jadi tetap. Sekarang aku di sini udah hampir mau satu tahun setengah. Keren. Oke, selanjutnya bagaimana sih Mbak Vigo ini menghadapi tantangan yang tadi tuh yang kayak buat men-challenge gitu? Sebenarnya awal-awal juga tetap kayak kayak tati-tati sih, kayak aduh gimana nih, kayak awal-awal kan ngeliat orang ih keren banget nih, maksudnya kayak udah langsung bisa.
aku kan tetap ngeraba kayak paling nggak malu nanya sih, kayak walaupun atasan ngomong kok kamu nanya mulu sih gitu kan, lama-lama kayak nanya sekali dua kali sebenarnya nggak apa-apa, kecuali kita nanya sampai 10 kali itu pasti kesel juga kan. Ya paling lebih berani kayak belajar sih, kayak apa, nanya, nyari tahu tentang ini tuh sebenarnya kayak gimana sih caranya, terus poinnya sih yang penting dicatat, maksudnya kayak biar orang yang kita tanya itu tuh nggak selalu iya pasti lu nanya mulu gitu, Intinya jangan catat malu sih. bertanya ya, Iya Dek. betul Oke. sekali. Selanjutnya siapa aja sih yang kan Mbak Viko sebelumnya udah nikah nih ya, terus siapa aja yang mendukung dalam meraih perjuangan sampai di titik ini? Apakah dari suami itu mendukung banget Mbak tetap kerja sampai sekarang atau gimana? Uh, Sebenarnya pertama kan kerja itu belum nikah ya, jadi kayak orang tua juga yang ngedukung. Terus semenjak nikah suami sih ngedukung juga, karena mungkin ngerti lah, maksudnya kayak jadi ibu rumah tangga kan nggak selalu menyenangkan kan, jadi kayak ngerangkap ibu rumah tangga juga, work woman juga gitu, jadi tetap suami dan orang tua mendukung. Oke, selanjutnya eh sebenarnya Mbak Viko tuh dari sampai kerja 5 tahun terus sekarang udah 1,5 tahun tuh ada nggak sih rasa pengen nyerah gitu karena capek karena apa, terus apa yang membuat Mbak Viko tuh nggak jadi nyerah sampai bisa bangkit terus-terusan? Ih ada dong, coba. Karena kayak aduh kok kerjaan numpuk sih, apa sih gitu, kayak aduh pengen banget nih resign gitu. Setiap orang kayaknya aku pikir kalau udah kerja tuh kayak ada aja tuh kayak pengen resign misalnya kayak bos lagi ngeselin atau apa, kayak terus anak gue disuruh-suruh ngeluh mulu gini-gini, kayak ada aja dong dongkol gue resign, gue nggak apply kantor lain lah gitu. Tapi kadang trigger itu tuh bikin aku kayak nanti kalau di perusahaan lain kayaknya pasti ada juga nih kayak gini, kayak aku walaupun aku pindah-pindah tempat atau apa pasti kayak setiap perusahaan sih ada aja sih yang bikin itu, jadi kayak ya udahlah telan mentah-mentah aja, toh kayak gitu tuh nggak selalu setiap hari terjadi loh, paling besok tuh udah kayak jadi angin lalu, ya udah deh jadi dinikmatin aja gitu. Itu kan tadi kayak cara biar nggak nyerah pasti selama kerja. Kalau pas selama kuliah nih gimana sih Kak biar kayak bisa nyusun skripsi sampai ujung sampai kita kelar gitu, kayak buat aku gitu gimana? Biar sampai kelar kuliah itu ya jangan nyerah sih, misalnya kayak ada revisi dari dosen atau apa, ya mau nggak mau langsung dikerjain. Kadang kan ada yang aduh ntar dulu deh nih ada revisi mulu gitu kan, sering-sering mesti kayak sering-sering bimbingan gitu. Dulu aku tuh kayak sekali seumur hidup dalam hidup aku tuh skripsi seharian tuh nggak tidur, jadi kayak kerjaan ngeprint, karena aku ngeprint di rumah kan waktu itu, tiba-tiba udah jam 4 pagi nih, sedangkan aku jam 7 tuh Kelas. ada bimbingan, Bimbingan. ada jadwal. Dan kampus aku kan jauh banget di Grogol, jadi Pinang Ranti Grogol tuh dulu macet banget, maksudnya kayak belum ada flyover kan, aku tuh harus berangkat jam 6. Itu jadi kayak jam 4 pagi aku belum kelar tuh perinan skripsi aku, jadi kayak Jam belum harus jalan gitu. iya kayak oh gini ya rasanya, kayak wah gila sih gitu. Jadi kayak pengalaman banget sih, jangan ditunda-tunda kalau skripsi, karena semakin lama kita nunda kayak ih kapan nih kelarnya gitu kan, kayak nggak kelar-kelar jadinya. Kayak kalau semakin kita cepat kerjain sih jadi kayak udahlah, kayak sakit-sakit dahulu awalnya, akhirnya seneng-seneng gitu. Terakhir Kak, pertanyaannya apa sih pesan atau saran buat aku nih, buat anak-anak yang seumuran aku biar bisa dapat kerja yang sesuai sama yang kita mau gitu? Sebenarnya sih kayak dapat kerjaan, semua orang mau ya kerjaan sesuai passion, maksudnya kayak sesuai jurusan kita, apa yang kita mau. Tapi balik lagi nih, biar kita punya pengalaman atau apa, coba nggak apa apply sesuai passion kita. Tapi di luar passion kita juga nggak apa-apa kok di apply, nanti kamu tuh kayak jadi bakal punya cerita loh di CV kamu, pengalaman loh di CV kamu gitu. Banyak sekarang teman-teman aku, misalnya kayak aku bukan gitu sih, nyontohin kayak dia pendidikan guru, sekarang dia apply kerja di bank, kan kayak beda banget, make sense banget kan, lintas jurusan banget ya, lintas jurusan, backgroundnya SPD tapi kok kerjanya di bank, tapi dia udah hampir 7 tahun sekarang di sana. Jadi kayak aku mikir
passion kamu kan guru nih, kenapa nggak mau coba nih ngajar atau apa jadi guru gitu. Mau sih, awal-awal emang kayak nangis-nangis dulu kan, nangis-nangis kayak Beda kok banget beda ya. banget nih, guru kan cuma ngajar-ngajar gini doang, sedangkan gue di bank kok kayak Hitung-hitung. ngitung-ngitung, terus kayak pulangnya kayak selalu lembur. Tapi lama-lama udah 7 tahun kata dia udah nggak berasa loh, maksudnya kayak lama-lama nyaman, jadi kayak udah jadi ada zona nyamannya sendiri sih gitu. Oke, terima kasih Mbak Viko untuk waktu dan Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.